Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini adalah kita membahas mengenai contoh pengembangan tema dan topik suara demokrasi pada setiap fase dan jenjang ya, dari mulai SD, SMP, SMA ataupun SMK. Saksikan videonya sampai selesai, jangan di skip untuk informasi lengkapnya. Dalam tema suara demokrasi, peserta didik diminta untuk membayangkan dalam sebuah negara kecil yang bernama Satuan Pendidikan, sistem demokrasi dan pemerintahan yang diterapkan di Indonesia dicoba untuk dipraktekkan. Namun tidak terbatas pada proses pemilihan umum dan perumusan kebijakan. Peserta didik merefleksikan makna demokrasi dan memahami implementasi demokrasi serta tantangannya dalam konteks yang berbeda, termasuk dalam organisasi satuan pendidikan dan atau dalam dunia kerja. Menggunakan kemampuan berpikir sistem, peserta didik menjelaskan keterkaitan antara peran individu terhadap kelangsungan demokrasi Pancasila, muatan lokal yang bisa dilaksanakan, misalnya sistem musyawarah yang dilakukan masyarakat adat tertentu untuk memilih kepala desa, atau lebih jelasnya di dalam tiap-tiap fase ya, misalnya pada jenjang SD yaitu fase A, B, dan C. Untuk tema suara demokrasi, penerapan di SD bukan berbentuk proyek tetapi lebih berfokus pada ekosistem satuan pendidikan yang memberi ruang sebesar-besarnya pada anak untuk berpendapat atau memiliki hak suaranya. Pada jenjang SMP atau pada fase D, siswa diajak untuk menyusun kependidikan ya, kelas beserta lingkup tugas, jangka waktu bertugas, dan tata cara pemilihannya. Ketua kelas ya, wakil, bendahara. Kemudian menentukan aturan-aturan yang diberlakukan di kelas berkaitan dengan kepentingan bersama dalam kelancaran proses belajar mengajar dan relasi antar peserta didik. Nah, di fase ini kita akan berfokus pada akhlak kepada manusia, mengutamakan persamaan sebagai alat pemersatu dalam keadaan konflik atau perdebatan. Nah, pada jenjang SMA atau fase EF, merancang alur pemilihan pengurus OSIS satuan pendidikan, membuat rencana kerja tahunan yang bisa melibatkan peserta didik dari berbagai jenjang, merencanakan program pengayaan untuk para pengurus dan kaderisasinya dengan bantuan Dewan Penasihat OSIS Satuan Pendidikan. Fokusnya adalah akhlak kepada manusia, menunjukkan karakter toleransi pada orang dan kelompok lain, serta berupaya mengutamakan kemanusiaan di atas perbedaan ya, misalnya agama, ras, suku, warna kulit, dan lain-lain, dan membantu orang lain mengapresiasi dan memberi kritik yang konstruktif demi kemajuan orang lain dan lingkungan sekitarnya. Tentu saja karena ini adalah proyek yang ditujukan untuk semua siswa, maka sebisa mungkin dalam pelaksanaannya harus dirancang bahwa proyek tersebut melibatkan semua peserta didik ya, sehingga tidak ada sebagian saja yang mengikuti sementara yang lainnya tidak mengikuti. Artinya mereka berperan di porsinya masing-masing. Kebutuhan akan pentingnya literasi mandiri itu menjadi kebutuhan kita ke depan untuk semakin profesional di dalam menjalankan kewajiban kita masing-masing ya, baik dari guru, dari siswa, dari orang tua, masyarakat pada umumnya dituntut untuk menjadi profil pembelajar sepanjang hayat. Karena pada hakikatnya selama kita hidup maka kita perlu terus untuk belajar. Setiap peristiwa, setiap kejadian itu adalah proses pembelajaran. Nah, simak terus video-video dari Rini Channel Education
Jangan lupa dukung Rini Channel Education dengan cara mensubscribe bagi yang belum subscribe ya, agar Rini Channel Education semakin hari semakin bersemangat untuk memunculkan video-video baru yang tentunya menarik untuk kita simak bersama ya. Juga nilai edukasinya semakin kita rasakan ya. Semangat berbagi, semangat belajar, semangat berbagi. Demikian ya, terima kasih untuk selalu setia menonton Rini Channel Education ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.